Okay, so this is how to do the self learning ya. This is the cycle. Cycle itu siklus, perputaran. Jadi akan berputar terus ya. If you do this, start from the number one ya. The first thing you need to do is listening. Okay, listening. Artinya apa? Mendengarkan. Listening. That's right. Listening ini aspeknya mencakup dengan watching ya. Kalian bisa dengan nonton ya, melihat, seeing, watching, and listening. Jadi aspek yang paling penting di upgrade di sini adalah listening. Your listening skill must be upgraded twice. Jadi harus ditingkatkan 2 kali lebih peka lagi, lebih fokus lagi. Niatkan untuk pengen listening gitu ya. Bisa dari watching, bisa dari reading ya. Reading juga membaca buku dengan mengeluarkan suara. Nah, you can read out loud ya. Mengeluarkan suara. Jadi tidak silent reading gitu. Tapi kalian harus mengeluarkan suara. Jadi sekaligus speaking dan listeningnya juga. Oke. Nah, dari listening ini apa yang dipelajari teman-teman yang harus diperhatikan adalah di sini shadowing ya. Shadowing. Ini cocoknya kalau yang di video. Apa sih shadowing itu? Meniru. Shadow itu bayangan, ya kan? We can shadow the speaker saying ya, apa yang speaker ucapkan, apa yang pembicara ucapkan. Jadi dengan intonasinya, gayanya gitu ya, panjang pendeknya gitu. Ikutin gitu ya. Kalian misalnya senang dengan tokoh idola tertentu ya. If you like someone in the film, in the movie ya, you just follow her or his voice ya, her way of speaking, his way of talking ya. This is the very simple tips for learning ya, dari belajar speakingnya dari shadowing. Setelah shadowing apa yang diperhatikan adalah pronunciation. Ini yang garis 2 ini berarti hal yang kalian harus pelajarinya ya. Pronunciation artinya pelafalan ya, pelafalan. Jadi cara ngucapin huruf R-nya, huruf misalnya tour ya, tour. I want to go to study tour. I want to go on study tour. Nah, banyak orang yang masih ngomong study tour ngomongnya kan. Itu tour itu nggak ada sebetulnya, tapi tour. Jadi ya bunyinya jadi tour. Oke. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu bisa dipelajari ketika mau listening ya, ketika kita mau listening dan mengenal perbedaannya. Pronunciation ya. I have ever taught you about the IPA sound, ya kan? Alfabet bunyi itu yang ada 48 ya, ada I, ada U, ada OI ya kan. Nah, bunyi-bunyi seperti itu diftong ya dan konsonannya. Nah, setelah listening baru ke tahap kedua ya, yaitu analyzing. Apa analyzing? Menganalisis ya. Baru di aspek studyingnya ini mempelajari gitu ya. Apa yang harus dipelajari? It's like a wing, you know. Nah, ini seperti sayap. Jadi harus 2 nih yang harus dipelajari. Yaitu sayap yang kiri ini adalah vocabulary. Nah, jadi dari video yang kalian tonton ya, di play, di pause itu cari vocabulary barunya. Your new vocabulary, your new kosakatanya ya. Ini ada kata baru nih, kita skip dulu kita pause dulu. Nanti dicatat ya. Analyzing vocabulary, and the second one is grammar. Grammar, tata bahasanya. Kok ngomongnya I will sih gitu ya. Kok ngomongnya misalnya I have got ya, I've got. Itu tuh grammar itu tata bahasa ya. Kalau bingung misalnya ini nentuin grammarnya gimana, Mister? Just find out yang bikin kalian bingung tuh apa misalnya di kalimat yang sudah ditulis tuh. Misalnya ada ngomong I've gotta go. Tar dulu, ini tuh aku harus pergi ke aku punya, kan have tuh punya kan? I have pergi gitu. Nah, itu pasti ada grammarnya. Sesuatu yang kalian bingung itu pasti nggak ada grammarnya. Jadi dicarinya itu jangan satu kata, but in the phrase ya, on the chunk of the phrase. Chunk itu sebongkah gitu. Bukan satu kata kayak gitu. Ya, avoid learning English word by word. Ya, avoid itu hindari belajar bahasa Inggris kata per kata. Misalnya kalau kalian ngomong thanks for watching, nah itu thanks itu terima kasih, for untuk. Nah, jangan kayak gitu, tapi thanks for watching segitu artinya terima kasih sudah nonton.
Jadi satu ungkapan itu ya, seperti itu. Vocabulary and grammar, just find out ya, cari rumusnya, cari vocabulary-nya ya, kosakatanya. And then what is the third step ya, tahap ketiga yaitu speaking. Kalau yang tadi input ya, input itu masukan ya, you grasp itu menyerap atau absorb, you absorb as many as information as you can ya, sebanyak informasi yang kalian butuhkan gitu. Kalian kan mendengarkan tuh input ya. Tapi kalau dalam speaking, you have to speak. Jadi jangan lagi tahap kedua belajar gitu. Speak aja, ngomong apa yang sudah kalian udah tonton ya. Nanti kita akan simulasikan ya bagaimana cara kerjanya. Speaking. Jadi speaking kita ngomong aja. Misalnya, today I have watched the video about how to speak English better. Misalnya ya, the speaking cycle from Mr. Dream. Misalnya ya. So this is very useful for me because you know, I'm so busy in my life ya, in my working day ya, I'm so busy in my school misalnya gitu ya. And yeah, I need to know how the method to learn English autodidactically ya, atau self learning. Nah itu tuh kayak kita ngomong ya, ngeflow atau just speak ya, what we have watched before, what we have listened before. Apa yang sudah kita dengerin, apa yang sudah kita tonton, kita obrolin lagi, kita omongkan lagi ya, dengan bahasa kita sendiri gitu. Ini nggak masalah mau salah grammarnya mau nggak, karena nanti ada tahap keempat ya, yang dimana tahap keempat ini ada semacam assistance ya. Kalau lebih bagus ada asisten atau pendampingannya di sini, ada mentornya, ada tutornya di sini ya. Tapi kalau nggak juga banyak sumbernya di online. Apa nanti cari tahu. Intinya speaking dulu, output ya. Jadi you have to speak ya, you have to produce the message, you have to produce the statement, the question, the story ya. Tidak lagi ngomongin belajar satu kata atau tentang grammar. You just speak ya. Bagusnya di sini ada partner boleh ya. Jadi semacam discussion. Ini bisa berupa discussion, diskusi ya kan, presentation, latihan presentasi di depan umum ya kan, atau storytelling. Storytelling ya, just speak about your story ya. Saya nonton ini waktu saya rebahan di kamar misalnya ya. I watch this video when I lie down on my bed ya. It was raining. Saat itu hujan dan jamnya sekitar jam 10-an at 10 o'clock ya. And then my mom called me ya. So I stop ya, berhenti dulu, ibuku manggil. Jadi cerita. Just speak ya. It is as simple as that ya. Sesederhana itu sebenarnya. Tinggal masalahnya tadi kan pertama mau atau ya cuma udahlah nanti aja gitu. Praktekin aja. Insya Allah nanti bisa. Seminggu rutin, you will have the improvement ya, much improvement. Oke, tahap terakhir adalah the last step is evaluating. Mengevaluasi atau reviewing ya, mereview, mengulas lagi. Apa yang harus direview ya tadi? Barangkali ada errornya. Oh, saya tuh ngomongnya kayak gini ya. Harusnya seperti ini. Gitu. Jadi ada semacam evaluasi, itu penting banget ya. You have to review. Dan tadi jalurnya ya, you need to have the mentor ya, yang bisa mengarahkan. Jadi ada feedback. Kalian tanya ya evaluasinya apa, nanti si mentor akan memberikan feedbacknya. Itu akan lebih bagus. Sebenarnya join seperti ini, program seperti ini, itu langkah yang bagus. Jadi jangan ini ya, dibalik mindsetnya. Seperti ini. Kadang misalnya orang-orang nih mau join les, berharap ingin pintar bahasa Inggris ya. 100% berharap ke kita gitu ya. 100% berharap ke kita. Memang mungkin jargonnya kita bisa membahasa Inggris. Tapi sebenarnya yang paling menunjang itu is your life, your own habit ya. Jadi mau di berbagai lembaga manapun silakan dicek ya. Kalian mau join kemanapun, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Itu pasti dari aspek diri sendirinya yang paling menunjang gitu loh. Dari bagaimana cara dia apply English every day. Nah, tugasnya ketika lembaga-lembaga itu ya punya mentor kan. Mentor itu sebagai the facilitator ya. To facilitate, to become the friend ya, the friend who knows first ya. Teman yang udah tahu duluan ibaratnya gitu. Misalnya kalian punya teman nih udah tahu duluan bahasa Inggris, nah bisa tanya, itu mentor, bisa jadi gitu kan. Kalian belajar ke yang udah lebih tahu. Nah, di lembaga ya, just like me here, itu ya seperti kalian menanyakan sesuatu yang belum kalian tahu, khususnya bahasa Inggris ya. You can ask everything about it ya. Jadi bukan
segalanya diajarin, terus sampai udahlah tenanglah ada tempat les gitu ya. Terus di rumahnya nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, it's totally wrong method ya. Dan jangan berharap langsung bisa. Pasti akan mental lagi. Bisanya cuma 90 menit di sini doang ya. Karena pelajaran kita cuma 90 menit. When you come back again to your home, ya, it's totally many distraction ya. Banyak fokus, banyak distraction, banyak gangguan, ya udah terkubur lagi. Jadi ini butuh commitment, the strong commitment to do this. Nanti muter lagi nih ke listening lagi, ya kan? Arahnya tuh gini, cycle-nya. Habis mengevaluasi, dapat feedback dari tutor, ulang lagi dari video yang lainnya. Mister, video apa yang saya tonton misalnya? Everything, ya. Start from what you love first, what you like. Ya, apa yang disukai dulu, topiknya kalian senangnya tentang food vlogging misalnya ya, atau tentang traveling, tentang hiking, tentang bisnis ya, tentang misalnya sekolah, tips-tips apa school kayak gitu. Apapun, everything itu banyak banget ya. Di TikTok, di YouTube ya. Videonya nggak mesti harus yang panjang-panjang, yang pendek-pendek dulu. Oke. Nah, sekarang gimana Mister supaya kita lebih disiplin? Nah, Mister punya pola 100 minutes ya. 100 minutes per day ya. Idealnya per hari. Per hari 100 menit ya. Belajar mandiri itu 100 hari per menit. Masa iya sih nggak bisa ngeluangin waktu gitu kan. Balik lagi ke prinsip awal drip injection ya. Focus is really matters ya. Fokus itu hal yang penting. Teman-teman pengen bisa bahasa Inggris ya, itu menuntut fokus ya. Fokus kita misalnya cuma belajar bahasa Inggris di sekolah paling berapa jam pelajaran sih gitu kan. Cuma 3 jam mungkin seminggu. Terus ikut lesson 90 menit kali 2 180 ya, sejam setengah juga sama. Nah, itu kurang terlalu fokus ya. Yang fokus itu ketika kalian meluangkan waktu khusus untuk belajar ya, belajar di rumah ya, in your home ya. Nah, nggak perlu panjang-panjang lah, 100 menit ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. 100 menit ini dibagi menjadi pola 40, 40, 30, 20, 10 ya. 40, 30, 20, and 10. Sorry. Nah, 40 menitnya buat apa? Nah, masukin ke sini. 40 menit untuk listening. Cari video, nonton video, dengerin maksimal 40 menit. Lama tuh, lumayan. Karena memang yang paling penting itu dalam belajar bahasa itu, you have to get many inputs ya. As much input as you can. Sebanyak apapun input. Jadi banyak orang yang cuma dengerin doang, ngerekam tuh ya. Misalnya pedagang asongan di Borobudur tuh, Mister, so this is a 50,000. Do you wanna buy? Yang punya mental kuat kan, yang mentalnya bagus, dia akan menghadapi native speakers, ada bule disamperin, ya kan? Akhirnya jadi tuh transaksinya 50.000. Padahal mungkin harganya untuk lokal 20.000. Untungannya bisa dapat lebih. Beda dengan yang penjual yang tadi yang belum punya mental kuat. Ah, udahlah saya mau menjual ke orang-orang lokal aja, ke ibu-ibu gitu ya, ke anak-anak sekolah. Padahal dia bisa gitu ya, potensinya, cuma nggak mau, ya kan? Nggak mau melangkah, nggak mau step on gitu. Nah, tapi tadi jadilah seperti belajar seperti pedagang asongannya tadi, souvenir tadi. Itu yang Mr. Real lihat ya, because I was the tourist guide at that time. I was seeing the tour guide who really, have the good mental. Even though the speaking skill is still low ya. Kemampuan bahasa Inggrisnya masih biasa aja. Sir, this is only 50, original from Jogja, original from Jogja. You want to buy it? You want to buy it? Jadi dengan muka yang semangat, jadi si bule itu akhirnya membeli gitu kan. Beda dengan yang mental kitanya masih, saya takut disalah-salahin, ngomongnya bingung, jadi cari aman. Nah, itu yang perkembangannya akan lambat. Oke, 40 menit listening, get many inputs ya, get many inputs. Dengerin apa gitu. Misal nggak perlu 40 menit, boleh nggak? Boleh, asal durasi ini yang paling lama di antara yang lain ya. Kita kan nonton tuh apa aja kan bebas gitu kan. Daripada kita nonton hanya hahihi doang dapatnya, cari belajarnya gitu kan. Terapin ini supaya nanti cycle-nya jalan nih. Abis nonton kalian ke analyzing. Oh, tar dulu ini ada menarik ya tontonan. Siapin catatan. Atau kalau punya HP 2, HP yang satunya buat nyatet ya, buat typing gitu kan, buat typing keyword ya, keywordnya. Nah, di sini apa yang dicari? Oke, vocabulary, kosakata baru nih. Ini orang ngomong apa ya tadi? Saya baru tahu. Catat. Terus grammarnya apa? Ya, kosakatanya, tata bahasanya, tensesnya yang dia pakai itu apa, gitu ya. Nah, terus baru speaking, analyzing di sini 30 menit.
ya kan? 30 menit, setengah jam untuk menganalisis, belajar, ya, studying. You analyze the topic there. Fokus, ya. Di sini tidak lagi ngomongin listening, ya, tapi analyzing. Habis analyzing baru ke speaking. How to produce your message. Dan di sini 20 menit. Untuk membuat video dalam waktu 2 menit, ya, berulang-ulang, kalian ada salahnya nih, ada 20 menit cukup. 20 menit cukup. Jadi kalian misalnya nge-vlog nih. Hi everyone, bla 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 gitu kan. Terus ada yang error nih, ada yang salah, diulang lagi. Dalam waktu 20 menit bisa lah. Dalam 2 menit. Nanti hasil videonya 2 menit. Ya, balik lagi. Dia nggak mau atau ya kalian enggak gitu ya. Ya saran Mister ya kalian lakukan aja. Just do it ya. Storytelling, discussion, presentation, atau semacam just having the conversation ya. Conversation juga boleh. Ngobrol gitu. Kita nonton video ini yuk. What do you think about this video? Oh, I think the video is very interesting. I learned the new topic about this. What is that? I learned how to cook sandwich misalnya, atau how to make sandwich ya. So with the new materials misalnya, dengan bahan yang baru. Apa aja lah, pokoknya apa yang kalian dapetin kan itu bisa, apapun bisa kalian ucapkan sebenarnya ya. Just like you speak bahasa, you speak Sundanese. Ngomong bahasa Sunda, ngomong bahasa Indonesia itu nggak susah payah kan. Ngomong aja kan bisa kayak gitu. Nah, itu tuh hasil dari pembelajaran ini. Kalian listening dulu ya kan, baru mempelajari kosakatanya di sekolah. Kenapa tidak kita belajar bahasa Inggris harusnya kayak gini juga gitu. Ini tuh kayak universal curriculum ya. Kurikulum yang universal. Dan Mister temukan dengan bagaimana Mister melatih diri sendiri gitu. Oh, kayak gini nih, Mister ajarin lagi ke kalian gitu ya. Speaking. Baru terakhir adalah evaluating 10 menit. Nah, udah tuh 100 menit. Evaluasi aja, di review gitu. Oh, hasilnya kayak gini Mister, saya kayaknya masih ada salah. Apa ya salahnya? Oh, ini salahnya. Oke, nanti saya perbaiki di aspek ini. Cukup. Gitu kan? Evaluating, how to evaluasi itu penting banget ya. Kadang ada orang kayak gini, udahlah, saya mah udah jago gitu ya, ibaratnya malu, gengsi gitu untuk minta koreksi. Nah, itu enggak kayak gitu ya. Itu prinsip pembelajar yang nanti akan stuck di situ. But if you really open your mind ya, open minded ya, you will always ask what should I develop ya, apa yang harus aku tingkatin lagi. Mikirnya tuh growth gitu, pertumbuhan ya, bukan semacam recognition, recognition itu pengakuan gitu. Udah kamu udah pintar, udah juara 1. Udah kamu udah juara ini. Udah gitu, nggak dievaluasi lagi gitu ya. Sampai sekarang pun Mister belum merasa jadi seorang ahli gitu ya. I'm still growing, I still develop my skills. When people ask me about anything ya, and now you can meet, right ya. Jadi Mister itu cuma mikir Mister harus jadi ahli di bidang ini ya. I must become a master in this field, in this skill, that is English. Jadi ahli di bidang grammarnya, di bidang pronunciation-nya. Apakah udah tercapai? Not yet, ya, belum tercapai. Makanya terus masih berkembang. Ya, akhirnya kalian kan mungkin lihat website Mister, bisa gabung gitu kan. Karena kata mentor Mister, kalau kita punya skill, kita akan dicari orang. Kita akan dicari oleh orang yang membutuhkan skill kita. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi orang yang butuh, ya, orang yang butuh dulu gitu. Masalah nanti banyak itu urusan ada organisasinya, ada manajemen dan lain-lain. But my level right now, ya, I have been teaching English for 8 years totally, but in Dream Academy here 4 years. Itu ya, alhamdulillah gitu, signifikan ya meningkatnya. Skill Mister juga meningkat dan teman-teman bisa join dengan Mister, dengan yang lain-lain juga. Itu ya karena tadi kebutuhannya kan, kalian nyari kebutuhannya gitu, bukan nyari Misternya kan, nggak kenal dengan Mister siapa gitu. But because I provide the skills that you need, ya, the problems that you have, I can solve it. Itu yang Mister tawarkan kan. Masalah yang kalian alami di bidang bahasa Inggris itu Mister ada solusinya. Makanya teman-teman join gitu. Nah, sekarang berkaca ke diri kalian, what is your skills ya, that you think people will need you, will need your service nantinya ke depannya gitu ya. Skill apa yang kira-kira saya punya dan orang lain butuh gitu. Jangan ngomongin banyak pesaingnya Mister juga banyak pesaingnya, dan it's okay, just go on ya, just moving on ya, pokoknya maju aja ya.
masalah rezeki apapun udah diatur, ya itu tidak masalah gitu ya. Jadi banyak orang yang masih ragu dalam melangkah karena banyak alasan. Ah nanti takut ini, saya takut ini, takut ini. Nah itu nggak bakal. Balik lagi ke konsep ini ya, evaluate yourself ya. Ini semacam prinsip mental kita. Tanyakan apapun hasil yang kita udah kerjakan kepada diri kita dan kepada orang lain, teman kita ya. Aku tuh udah bikin video kayak gini, bagus nggak gitu, apa koreksinya gitu. Jadi jangan sungkan dikoreksi sama orang gitu. Kadang orang ada anti kritik gitu ya, nggak mau dikritik, pengennya di atas terus gitu. Itu tunggu aja kehancurannya gitu ya, karena nggak bakal lama. Tapi orang yang selalu belajar, orang yang mengakui dirinya masih kurang ya, itu akan terus bertumbuh gitu ya, derajatnya akan lebih naik. Oke, so this is about the method of self learning cycle. Sekarang kita bisa praktekkan ya. Kalian cari video in YouTube or in TikTok, durasinya bebas berapa menit, tapi menurut Mister yang di bawah 5 menit aja dulu ya. You just listen to yourself. Kalau bawa headset, you can use the headset. I can give you time to watch and listening ya. Aspeknya pronunciation-nya, keywords-nya, tahap listening dan analyzing ini bisa digabung ya, bisa digabung boleh ya. Listening, analyzing, misalnya langsung skip langsung play pause gitu ya. Itu bisa. Oke, and then review about vocabulary. Kosakata apa yang kalian dapetin ya. I'm going to interview you nanti ya, akan bisa tanya kalian dapat kosakata apa nih gitu. Terus speaking. Nah, speaking kita wawancara aja dulu ya sebelum nanti ke flow. Mungkin nanti Mister akan kasih tugas flow ya. Tugas ada yang udah mau sesi terakhir juga kan nanti Tiar ya sama Hani ya, sorry. Ini masih pertengahan memang ya, tapi tugas vlognya harus ada ya. Setiap murid harus ada tugas vlog. Kalau tadi sih udah pernah ya waktu itu ya yang di kelas. Oke. Evaluating. Nah, evaluating kalau cukup waktunya ya nanti kita review. Oke, just do it.